Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ihbatu fillah. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan untuk selalu bisa kita berjumpa walaupun melalui media maya untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk bisa saling mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan untuk membuka wacana kita sekaligus membuka mindset kita bahwasanya obat itu bukan hanya dari herbal saja. Obat itu bukan hanya dari jamu-jamuan saja, yang dari tanaman. Tetapi ternyata protein hewani yang Anda makan juga bisa jadi obat. Nah, obat bagi tubuh Anda. Sebagaimana kita ulang-ulang, Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi itu Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Allah ciptakan tanaman juga sebagai obat kita, untuk makanan kita. Juga Allah ciptakan air, Allah ciptakan tanah, Allah ciptakan udara, Allah ciptakan semua makhluknya ada di sekitar kita bermanfaat untuk diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi diri Anda. Misalkan Anda punya satu penyakit, misalkan sifatnya dingin, punya penyakit sifatnya dingin, maka tadabburi, di sana ada obat-obat bagi Anda. Yang sifatnya panas, tidak harus melalui tanam-tanaman, ternyata juga bisa melalui hewan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah sebutkan laham, daging, Allah sebutkan kadang yaitu al-an'am, binatang-binatang ternak. Nah, ini tentunya apa? Para ulama, terutama para ulama yang sibuk dalam ilmu pengobatan, mereka melihat apa yang Allah sebutkan dari hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran, juga dalam hadis, ini mempunyai keutamaan. Kemudian kita akan masuk satu demi satu, yaitu protein yang mungkin bisa kita jadikan bahan tadabbur. Pertama, kita ingin lihat apa yang disebutkan Ibnu Qayyim terkait dengan lahmu ad-dajjaj, daging ayam, daging ayam. Wa dajjaj yang dimaksudkan adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala lahma dajjaj. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah makan yaitu daging ayam. Nabi pernah makan daging ayam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa Nabi pernah makan ayam. Kita tadabburi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Rasulullah, Allah jadikan pada diri Rasulullah bagi kita semua ini untuk apa? Sebagai uswah, contoh yang baik bagi mereka yang berharap Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Contoh yang baik di sini adalah yang dimaksudkan adalah tentang urusan dunia, urusan agama, iman, dan urusan dunia juga bisa masuk. Dibahas oleh ulama klasik, apa yang Nabi makan ternyata juga menjadi contoh bagi kita. Bukan hanya urusan agama, tapi dunia juga bisa kita aplikasikan. Di antaranya Nabi pernah makan ayam. Ayam di sini adalah ayam betina yang dimaksudkan. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, sifatnya ayam adalah harun rotbun. Sifatnya adalah panas, lembab.
dan dia khafifun 'alal ma'idati. Dia ringan atau mudah dicerna untuk lambung. Ringan dan mudah dicerna untuk lambung. Dan tentunya yang dibahas dimaksudkan ayam di sini adalah ayam kampung, ya, bukan ayam broiler. Nah, karena nggak ada model zaman Nabi ayam yang diberi makan konsentrat, ayam yang disuntik, tidak ada. Nah, zaman semakin jauh dari zaman Nabi, semakin apa? Didapati qillatul amanah. Amanah yang semakin nipis disertai iman yang sedikit. Nah, ayam zaman sekarang 40 hari langsung panen. Suntik ini, suntik itu. Nah, kualitas berkurang, harga semakin mahal. Ya, bahkan termasuk kendaraan ya bermotor juga demikian, kualitas dikurangi, harga semakin mahal. Ini menunjukkan apa? Qillatul amanah. Tanda-tanda hari kiamat, amanah semakin berkurang. Bahkan terkait dengan ayam juga demikian. Nah, terkait dengan ayam, dia apa? Sariul hadm, mudah dicerna, jayyidul khalti, dan dia campurannya baik, tidak menyebabkan darah kotor. Yazidu fid dimaghi wal maniyyi. Dia bagus untuk apa? Untuk otak, nutrisi bagi otak, dan dia bagus untuk menambah sperma daging ayam, ya. Fa wa yusaffi as-saut, juga menjernihkan suara. Kenapa? Karena sifatnya apa? Dari panas lembab, menjernihkan suara. Terlebih digunakan sop misalnya. Nah, wa yuhassinu al-laun, bagus untuk diantaranya untuk juga hormon keseimbangan tubuh. Wa yuqawi al-aqal, menguatkan akal. Wa yuwallidu daman jayyidan, dan menimbulkan darah yang baik, tidak menimbulkan darah yang kotor. Wa huwa ma'ilun ila rutubah, dan dia lebih condong ke arah lembab, yaitu panas lembab. Wa yuqal inna mudawamata aklihi turithu an-nakhras wa la yuthbitu dzalik. Dan sesungguhnya orang yang merutinkan ayam terus-menerus akan menimbulkan asam urat. Nakhras itu asam urat, daul murg. Nah, akan tetapi ucapan ini apa? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi benar dari sisi apa? Karena kebanyakan makanan yang sifatnya panas. Nah, sebagian menilai ucapan ini nggak benar, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berikutnya ayamnya ayam jantan. Anda perhatikan beda antara ayam betina dan jantan. Dan ayam jantan dagingnya lebih condong berwarna agak kegelapan. Ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, ya, ayam jantan ini apa? Askhanu mizajan. Sifatnya adalah lebih panas, ya. Wa aqallu rutubatan, dan dia ini di antaranya apa? Aqallu rutubatan, sedikit sekali kelembabannya. Nah, wal atiqu minhu dawa'un yanfa'u al-kulaj, dan anggota organ tubuh dari ayam ini sangat bermanfaat untuk kasus al-kulaj, yaitu kolik abdomen. Ya, kolik abdomen. Juga sariul hadam, mudah dicerna. Wallahu a'lam bishawab. Wal fararij, ya, sariul hadam mulayyin al-taba' wad damu wal mutawallid minha damun latifun jayyid. Fararij ada mengartikan ayam seperti ayam muda-muda, ayam broiler. Nah, kemudian kita bahas tentang daging-daging terkait daging yang punya sayap, ya, seperti tadi ayam. Berikutnya lahmul bat, yaitu daging dari apa? Dari bebek, ya. Bat itu bebek. Nah, disebutkan harun rotbun, sifatnya adalah panas lembab. Panas lembab. Kathirul fudul, ya, kathirul fudul asirul inhidam, ya, dia banyak diantaranya apa? Intrusinya banyak sekali, tetapi apa? Asirul inhidam, dia susah dicerna, ya, dia susah dicerna. Ghairu muwafiq lil ma'idah,
dia nggak cocok dengan apa? Al-Maidah, dengan lambung. Lahmul habari. Lahmul habari ini termasuk jenis burung yang hampir mirip dengan burung puyuh. Ya, hampir mirip dengan burung puyuh. Nah, dan pernah dimakan Nabi SAW. Berikutnya adalah lahmul hamam, yaitu burung merpati. Sifatnya juga panas, lembab. Ya, termasuk burung merpati sifatnya adalah panas, lembab, dan disebutkan di antara manfaatnya adalah bisa untuk mengatasi masalah yaitu khadar, yaitu mati rasa, kesemutan. Bagus menggunakan burung merpati. Juga as-saktah, termasuk untuk stroke. Ini bagus. Warraksyah, ya, di antaranya raksyah, yaitu apa? Seperti tangan gemetar. Bagus menggunakan apa? Burung merpati. Ya, seperti tremor. Bagus menggunakan burung merpati, atau disebutkan mukanya bisa makan menunya yaitu apa? Kepala kelinci diantaranya disebutkan. Berikutnya juga dia bagus untuk al-kula, bagus untuk ginjal, ya, juga menambah darah, ya, yazidu fid dam, juga diantaranya wa akrofiraha yazidu fid dam. Dan juga yang lainnya yang mungkin jarang atau belum pernah Anda konsumsi, dan coba sekali-kali Anda konsumsi. Lahmul jarad, daging, ya, disebutkan juga termasuk jarad, diantaranya apa? Yaitu belalang, ya, belalang. Sebagaimana dalam Sahihain dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin sab'a ghazawatin naqulu al-jarad." Disebutkan oleh Abdullah bin Abi Aufa, dulu kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW dalam 7 kali peperangan, dan kami nggak dapat pelayanan, kami nggak dapat makanan, ya, maka yang dimakan apa? Naqulu al-jarad, yang kami makan adalah al-jarad, belalang. Berarti belalang juga dimakan, ya. Dua bangkai yang dihalalkan, ya, dua bangkai yang dihalalkan apa? Bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah yang dihalalkan yaitu apa? Limpa dan liver. Ya, limpa dan liver. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian kita ulas diantaranya yang paling banyak kita konsumsi setiap hariannya. Berikutnya tentang yaitu bel atau telur, ya, atau telur, dia juga punya manfaat, ya. Di antaranya disebutkan bahwasanya, ya, manfaat telur disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya, sebagaimana disebutkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam satu athar yang sampai kepada Nabi SAW, anna nabiyya minal anbiya syaka ila Allah subhanahu ad-dha'fa fa'amarahu bi akli al-bayt. Nah, bahwasanya disebutkan dari Imam Baihaqi marfu, bahwasanya Nabi, dari sekian banyak Nabi, ya, dari beberapa Nabi, mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang kondisi lemahnya. Kemudian Allah perintahkan untuk makan telur. Nah, kalau yang mensesuaikan hadis ini, hadisnya tidak benar. Dari lafaz, dari sisi matan tidak benar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, hadis yang palsu. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, akan tetapi telur punya manfaat, ya. Disebutkan oleh Sahibul Qanun yaitu Ibnu Sina, wa mukhuhu harun ratbun. Kuning telur itu sifatnya panas lembab. Nah, kita harus tahu nih. Kuning telur sifatnya panas lembab, putihnya sifatnya dingin. Maka pada telur dan kuningnya sudah ada panas dingin. Ya, sudah ada panas dingin. Sebagaimana kita sebutkan berulang-ulang, ya,
bahwasanya lemak sapi atau gaji sapi itu sifatnya dia adalah sebagai obat, dan daging sapinya adalah penyakit. Ini Nabi yang menyebutkan. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an, sifatnya panas, lembab, dan dia menghasilkan darah yang bersih jika dikonsumsi. Tentunya telur yang dimasukkan di sini adalah telur yang hasil perkawinan betina dengan jantannya. Bukan seperti zaman sekarang, ya, telur ya seperti zaman sekarang, ya, contohnya telur bukan melalui pejantan, tapi melalui makanan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara manfaatnya yaitu manfaat manfaat telur, ya, mukhul bait, adapun kuningnya telur, musakin lil alam, masyaallah. Kuningnya telur bisa untuk mengurangi nyeri, ya. Mumlisun lil hal wa qasbatur ri'ah, untuk menghaluskan apa? Tenggorokan dan saluran pernapasan. Saluran pernapasan kalau orang sering rokok, sering semua kering-kering, ya, ikut kering. Nah, atau kebanyakan makan yang panas ketemu panas. Nah, nasallallahu al-afiyah. Kemudian disebutkan juga di antara manfaatnya mudhibun lil khusyunah. Ya, mudhibun lil khusyunah, untuk menghilangkan yaitu perasaan-perasaan yang keras karena makanan yang banyak kering. Juga untuk mengobati luka-luka pada quruhur ri'ah wal kula, nyeri-nyeri pada paru-paru dan yaitu al-kula, ya. Kula yaitu pertama luka pada paru-paru karena batuk misalkan 100 hari, atau pada TBC sampai batuk berdarah, ini cocok dengan menggunakan kuning telur. Juga pada al-mathana itu kandung kemih. Kemudian adapun putihnya telur, idza qutira fil ain al-warimah warman haran barradahu. Jika putih telur ini diteteskan pada mata yang bengkak atau mata yang radang, mata yang panas, maka akan segera mendinginkan. Wasakana al-wajah, juga untuk mengurangi nyeri. Termasuk orang yang sakit mahnya sifatnya panas, bisa pakai putihnya telur. Untuk apa? Mengurangi nyeri sekaligus menetralkan. Wa idza lutikha, ya, bihi harqun nar aw ma yuridu lahu lam yadahu yatanaffar, ya. Barang siapa yang mengalami luka bakar, kemudian putih telurnya ini dibalurkan ke tempat luka bakar, maka tidak akan menimbulkan efek luka bakar yang berlebihan seperti melepuh. Nah, wa idza lutikha bihi al-wajh yamna'u wa idza lutikha bihi al-wajh mana al-ihtiraq al-arid min asy-syams. Juga demikian bagi mereka yang mungkin kena luka bakar karena teriknya matahari, juga bagus pakai putihnya telur. Kemudian disebutkan Sahihul Qanun bahwasanya wa illam yakun ala adwiya al-mutlaqa fa innahu mimma lahu madkhal fi taqwiyatil qalb jiddan, juga manfaat untuk menguatkan hati atau jantung, ya. Ani as-safra, juga bagus untuk mengatasi as-safra itu penyakit kuning. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini terkait dengan telur. Ternyata manfaatnya ajib sekali, ya, banyak manfaatnya. Adapun yang sering kita dapati seperti di, terutama khusus di Idul Adha, yaitu dari daging sembelihan, ya. Sebenarnya sudah kita lalui, tapi min babil muraja' kita ulang, di antaranya daging-daging seperti binatang ternak.
disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, di antaranya daging kambing, dan jenis kambing sangat banyak, ya, jenis kambing sangat banyak, ya, tetapi yang kita sebutkan di sini di antaranya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, yaitu lahmul ma'iz, daging kambing Jawa, ya. Kambing Jawa ini sifatnya adalah harun ya bisun, ya, tapi panasnya nggak terlalu, ya, panasnya tidak terlalu. Nah, harun ya bisun, harun ya bisun. Kemudian yang disebutkan juga bahwasannya laham al-ma'is atau kambing Jawa, kambing kacang, yurithu al-gham, menyebabkan apa? Sedih, gundah gulana. Coba, makanan bisa menyebabkan sedih. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya daging sapi menimbulkan was-was, ya. Wa yuharriku as-sauda, nah, menyebabkan darah kotor, ya, menyebabkan di antaranya yaitu apa? Nisyan atau lupa, menyebabkan lupa jika terlalu banyak. Wa yufsidud dam, membuat darah kotor. Dan berkata sebagian para ulama klasik, ya, innamal madmum al musin wala siyam lil musinnain aw lil musinnin wala rida atau fihi lima tada. Nah, dan sebagian atibba berpendapat yang tidak disukai kalau makan daging yang sudah di atas musim, misalnya itu di atas umur, katakan kambing di atas 1 tahun, itu sudah tidak direkomendasi. Kemudian juga ada lam al-jadi, yaitu anaknya anak dari kambing, atau al-ma'is, anak dari al-ma'is, ya qarib ila i'tidal. Nah, qarib ila al-i'tidal, lebih condong ke arah sedang, seperti kambing yang masih menyusu. Bali bul, bati bul, untuk Anda yang punya darah tinggi, rindu dengan makan sate kambing, maka tidak mengapa, pilih yang masih menyusu. Kemudian lahmul bakar, daging sapi. Daging sapi sifatnya apa? Bari dunia ya bisun, dingin kering. Oleh karena itu, daging sapi tidak dianjurkan untuk orang yang terkena tumor, kanker, kaki gajah, ya, benjolan-benjolan yang ada di tubuh, ya, juga bahkan menimbulkan was-was, ya. Fa'ini rahimahumullah jaman. Kemudian lahmul ijl adalah yaitu daging anak sapi, sifatnya adalah panas lembab. Lawan dari sapi dewasa sifatnya dingin kering. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lahmul jamal, ya. Lahmul jamal, daging apa? Onta. Maka kalau kita lihat teksturnya, sifatnya dia yaitu condong panas, cocok untuk yang dingin-dingin. Bahkan susu ontanya dan kencing ontanya bisa sebagai obat. Kemudian juga yang sering mungkin Anda jadikan kuliner, diantaranya lahmul arnab, daging kelinci, ya. Sebagaimana dalam Sahihain, Anas bin Malik radhiyallahu anha qala, bahwasanya anfajna arba'an fasau fi talabiha fasau wasarali, anfajna arnaban fasau fi talabiha fa akhaduha faba'atha Abu Talha biwarikiha ila Rasulullah SAW faqabilah. Bahwasanya kami dulu pernah mencari arnab, kelinci, ya. Kemudian mereka mencari kelinci. Nah, kemudian mereka ambil, dan kemudian Abu Talha memerintah untuk mengambil wariknya, yaitu paha dari hewan ini, yaitu kelinci. Yang mana paha termasuk bagian hewan yang disukai Nabi SAW. Faqabila, dan Nabi SAW menerimanya. Dan sifat daging kelinci adalah mu'tadil ilal hararah, netral ke arah panas, berarti hangat. Demikian pula tadi diantaranya terkait dengan kambing yang masih menyusu. Nah, wa atyabuha wa rikuha
ahmaduhu akla lahma masyiyah, yang paling bagus daging kelinci itu dimasak dalam keadaan dipanggang, ya. Wa huwa yaqilu al-batan, ya. Wa huwa yaqilu al-batan, membuat apa? Imsak, ya. BAB nggak lancar kalau kebanyakan dikonsumsi. Wa yudilu al-baul, bisa untuk mencuci saluran kemih. Wa yufattitu al-hasal, daging kelinci bisa untuk menguraikan batu ginjal, coba ya. Berikutnya juga wa aklu ru'usiha yanfa'u minar ri'syah, dan orang yang sering makan kepalanya kelinci bisa bermanfaat untuk ri'syah, ya, untuk tremor. Wallahu a'lam bishawab. Masih belum kita lewati himar al-wahshi, ya, dan masih banyak tempat yang lainnya dari tempat pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan daging dari hewan ini. Tapi kita cukupkan, kita pilah ya daging atau protein hewani yang sering ada di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja, kembali kepada moderator Kang Zain. Kang Zain. Ustaz, Afwan, terputus-putus Ustaz. Ya, barakallahu. Cek. Di anak agak buffering. Apakah jelas suaranya? Lumayan jelas, alhamdulillah. Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mengikuti bersama untuk menu-menu ataupun juga menu hewan apa saja yang bisa menjadi obat, dan sudah dijelaskan oleh Ustaz Zona Abdul Rahmandani. Untuk selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang ingin bertanya boleh bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga di 081222723457, ataupun juga dapat bertanya secara langsung interaktif dengan Ustaz Zona Abdul Rahmandani. Disilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Alhamdulillah di sini melalui WA sudah ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Ummu Firana di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta semua kru pekerja mengaji. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah anak-anak, remaja, dewasa makan nasi 2 sampai 3 kali sehari? Demikian Ustaz pertanyaannya. Idealnya begitu maksudnya ya. Nah, barakallahu. Begitu Ustaz redaksinya. Nah, sekali lagi, untuk sehat kita harus ada makan nasi, ya. Nasi halal, bukan haram, bukan makruh, sah-sah saja. Anda tinggal pilih kombinasinya. Nah, dan sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih dari As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, kebiasaan Nabi SAW dalam sehari makan hanya 2 kali. Dari 2 kali tersebut, Nabi salah satunya hanya makan nasi. Nah, tapi bukan berarti 2 kali ini termasuk bilangan sunnah. Ya, sah-sah saja lebih dari 2, ya. Nah, dipersilahkan, tidak mengapa. Mungkin juga karena kondisi zaman Nabi SAW yang waktu itu, ya, dengan kondisi yang serba ada, sehingga menjadikan termasuk makan nasi diantaranya, atau makan menu makanan cuma 2 kali dalam sehari. Di zaman Nabi SAW ada nasi, cuma nggak jadi makanan pokok. Bukan karena makanan pokok, sehingga tidak menjadi nggak menjadi kebiasaan, ya. Bahkan harusnya kalau menjadi makanan pokok akan menjadi asnafiz zakah, tapi buktinya nggak masuk zakat karena bukan pokok, makanan pokok. Nah, untuk sehat nggak harus makan nasi sehari 3 kali, sehari 2 kali. Nah, juga 1 hari harus ada nasi, kalau enggak nanti nggak sehat, enggak juga. Nah, seperti yang kita sebutkan,
Aisyah yang badannya kurus menjadi gemuk ideal bukan karena nasi, bukan karena daging hewan, tapi karena apa? Hanya kurma rutab dengan timun. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Untuk selanjutnya pertanyaan dari tidak disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustazuna. Apakah banyak mengkonsumsi telur dadar atau telur ceplok bisa menyebabkan bisul? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, dia kebanyakan telur akan menjadi bisul jika kebanyakan, namanya kebanyakan berlebihan. Nah, kuning telur sifatnya panas, putihnya dingin. Ya, sebenarnya ada panas dingin. Tapi kalau berlebihan, ya, dan protein ini kalau berlebihan juga sifatnya termasuk panas, akan menyebabkan diantaranya minimalnya timbul gatal-gatal, ya, atau istilah zaman sekarang disebut apa? Yaitu gangguan autoimun sifatnya panas. Berarti perlu pendingin, ya. Telurnya dikurangi kalau dia memang hobi keterlaluan, hobi terlalu terlalu pilih telur, nggak suka dengan hewan yang lainnya, ini akan jadi apa? Bahaya. Nah, adapun orang-orang yang sudah punya sifat panas, makanya diantaranya seperti kasus orang kolesterol, ya, dianjurin dokter sepekan hanya 2 kali. Sepekan hanya 2 kali. Pak, Anda juga punya penyakit panas, konsumsi aja putihnya saja. Kuningnya disisihkan untuk putra-putri Anda misalnya. Nah, atau kalau Anda normal bisa kuning dan putih jadi satu. Menjadi kombinasi panas dingin. Nah, kalau Anda dingin, ya berarti apa? Jangan pakai putihnya, tapi yang dipakai adalah lawannya. Nah, wah ini contoh barakallahu fikum. Dan kebutuhan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Telurnya berapa? Nah, seperti olahragawan butuh protein lebih banyak, butuh telur lebih banyak. Nah, maka banyak tergantung dari apa? Siapa yang konsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, syukuran jazakallah atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan kembali melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustazuna Abdul Rahmandani dan juga keluarga. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi malam ini. Mohon saran makanan untuk mempercepat kesembuhan penyakit radang sendi dan otot yang kaku. Apakah adakah pantangan makanan tertentu? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Nah, fikum barak. Untuk radang sendi, lihat ya, kalau memang masalahnya rematik berarti ada masalah dingin. Kalau ada rematik berarti masalahnya dingin, ya. Berarti herbalnya panas-panas. Cabai Jawa, jahe merah, ya, merica, habatus sauda, ginseng, ini panas-panas. Nah, termasuk pilihan bagi dia untuk menghilangkan nyeri sendinya. Nah, kalau sebabnya misalkan nyeri sendinya karena misalkan sendi lutut ada pergeseran antara tulang ketemu tulang, berarti obatnya tambah cairan sendi. Nah, kalau misalkan nyeri sendinya diantaranya karena darah kotor, ya, yang tertimbun tertumpuk di sendi, berarti perlu dibuang imam bekam, imam fastu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz Zuna, apakah ati unta dapat menjadi sebagai obat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. nah, ulang lagi apa hati onta? Hati unta ya betul. Hati unta apakah bisa menjadi obat? Untuk obat apa begitu? Nah, pertama, jeruan ini jangan terlalu sering dikonsumsi. Sebagaimana nasihatnya Al-Farasdak, seorang penyair yang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, dia berwasiat, alaikum bi al-muqaddam, hendaknya ada konsumsi daging bagian depan. Wa iyyakum bil batn wa ru'us fa inna da fihima. Hati-hati dari jeruan dan kepala, karena sumber penyakit berasal dari situ. Nah, tapi kalau dibutuhkan sesekali dan tidak ada pantangan, tidak ada asam urat, maka bisa Anda konsumsi, misalkan konsumsi liver, ya, liver sapi atau liver onta misalnya, ya, dan sifatnya liver ini
Ya, kita lihat sifatnya kalau kita perhatikan dia panas. Nah, dan dia bagus untuk mensupport orang-orang yang terdampak anemia, kurang darah. Nah, maka tentunya ini apa? Sebagai apa? Bahwasanya liver onta sebagai penambah darah juga, ya. Sebagaimana liver tempat produksi darah, sumsum tulang tempat produksi darah, obatnya orang anemia juga liver. Nah, so. Nasallahu Selanjutnya pertanyaan dari Umu Firly ya, Masya Allah, Umu Firly yang senantiasa ikut hadir di kajian Tibun Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dijelaskan tadi putih telur bisa digunakan untuk mata yang bengkak, iritasi atau yang semisalnya. Bagaimana cara memberikan putih telur tersebut ya Ustadz? Demikian Ustadz pertanyaan. Syukran jazakallahu Nah, khairan. wah ya, pertama usahakan telurnya telur kampung. Ya, terlebih telur kampung dari betina yang ada jantannya. Ya, pecah dikit, langsung dipecah, ya, dilubangi dikit, kemudian langsung diteteskan satu tetes ke matanya. Ya, di mata yang bermasalah, kanan atau kiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insya Allah itu ya simple banget. Tetesin langsung ke matanya, Kang Z ya. Satu Kemudian tetes saja. ya diteteskan satu tetes saja. Diteteskan, dilubangi dikit, teteskan pagi sore, ya minimalnya sekali juga oke, sampai keluarnya hilang, sampai keluarnya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib, syukur Ustaz untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Heprin Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Semoga senantiasa dirahmati Allah. Afwan. Saya pernah mendengar kalau orang yang matanya minus dilarang makan telur. Apakah benar demikian? Dan apakah boleh air nira atau tebu air nira ya, nira tebu atau air tebu murni direbus? Demikian pertanyaannya. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, Pak, mata minus ya, di antara sebabnya sebenarnya mayoritasnya adalah karena darah. Ketika mata melihat jauh, melihat dekat, maka akan muncul yang dinamakan daya akomodasi. Ya, akomodasi mata nih. Ketika mata melakukan akomodasi, maka dia butuh support darah. Dia butuh support darah. Nah, ketika melihat jauh, darah mencukupi, ya, maka tidak akan membahayakan mata tersebut. Ya. Tetapi jika darah itu kotor, ya, darah itu kental, darah itu pekat, atau banyak gulanya, maka saat itu ketika darah dibutuhkan oleh mata, kurang tercukupi di mata, saat itu akomodasinya akan bermasalah dan timbullah kelemahan pada lensa pada mata. Nah, simpel banget. Makanya untuk menjaga kesehatan mata diantaranya juga kembali lagi kepada makanan. Ya, juga kembali lagi kepada makanan. Ya, kalau makanan bikin terlalu pekat-pekat, darah bikin kotor, maka juga demikian kotornya darah di otak, di mata, di seluruh tubuh, ya akan berdampak pada tubuh. Maka di antara sekali ini terapinya apa? Jaga darah Anda. Nah, jaga darah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan kacamata sebenarnya bukanlah obat, ya. Dia hanya alat bantu saja dan bukan obat. Dan untuk membersihkan, menguatkan pandangan mata Anda, jikalau pandangan mata Anda kotor, ada katarak, Ibnu Qayyim bisa mewasiatkan menggunakan buzur al-basal. Bawang merah yang di tengahnya ada keras di tengah, bukan biji tapi hampir kayak biji. Ditekan, diperes, tetesin ke mata untuk menghilangkan katarak. Untuk menajamkan pandangan mata yang disebutkan Nabi bisa menggunakan apa? Celak batu ismit. Khairu ikhalikum bil ismit. Fa innahu yajru al-basar wa yumbitu asyar. Hendaknya sebaik-baik Anda berobat
ya Anda bercelak adalah dengan celak batu ifmit. Karena dia membersihkan mata, juga menumbuhkan rambut. Nah, ini diantara datang dari Nabi. Juga diantaranya juga datang dari Nabi Kam'ah. Ya, Kam'ah itu jamur di Arab. Ya, jamur di Arab, dan dia disebutkan Nabi wa ma'uha syifa'un lil ain, dan airnya adalah obat untuk mata, termasuk minus. Ya, kalau di negeri kita biasa pakai digunakan kitulut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang keduanya masih dari Ibu Heprin. Apakah boleh nira tebu atau air tebu murni itu direbus? Boleh, nggak mengapa, terutama untuk mereka yang batuk. Ketika punya masalah konsumsi manis-manis, dia langsung batuk, maka tebu ini dimasak. Setelah dimasak, dipisah roh buahnya. Roh buah ini busanya. Busanya diangkat dengan sendok, dibuang. Dan usahakan pemanasannya jangan dengan api besar, api kecil. Ya, terus sampai ketika keluar busa-busanya, terus disendokin, dibersihin, silakan konsumsi. Bagi mereka yang punya masalah apa, ketika gampang terangsang batuk, ya, makan apapun langsung batuk, maka gunakan cara yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu termasuk yang punya alergi juga bukan Ustaz? Yang misalnya alergi dingin gitu, tiba-tiba batuk gitu. Nah, nggak masalah. Nah, dia termasuk untuk orang gangguan imun dingin, Hmm, cocok. Karena tebu sifatnya panas, ya. Masya Allah. Itu sifatnya panas. Nah, cocok juga untuk orang asma, orang tenggorokannya kering, juga cocok untuk, bahkan untuk kencing manis juga pakai tebu juga. Walaupun manis, ternyata obatnya kencing manis. Begitu pula kurma dengan dosis Oh, tertentu, ternyata sebagai obat kencing manis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, baik. Baik, selanjutnya pertanyaan melalui WA. Di sini ada dari Dian Azhar. Assalamualaikum ya Ustazi, apakah makanan itu harus dijadwalkan? Misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 12, kemudian makan malam jam 7 malam atau jam 19. Atau sesuai dengan kondisi saja kalau lapar. Begitu Ustaz, apakah begitu? Nah, barakallahu fiik. Pertama, tanpa menyebutkan nisbat kepada Tibu Nabawi, paling bagus makan memang dijadwal. Ya, ikuti ritme. Sehingga apa? Tubuh bisa membaca jadwal rutin, ritmenya bagaimana dia makan. Dan di antaranya ada yang menjadikan makan sesuai jadwal organ. Kapan organ pencernaan cocok di pagi hari, seperti disebutkan jam 7 sampai jam 8. Kapan organ pencernaan cocok di siang hari, disebutkan jam 1 siang sampai jam 2. Kapan organ pencernaan cocok di malam hari. Nah, kenapa? Karena jam-jamnya cocok, pencernaan sedang siap, liver limpa siap di jam-jam itu. Contoh, ketika makan di atas jam 8 malam, pencernaan sudah istirahat. Ketika Anda makan di atas jam 8, berarti pencernaan nggak maksimal. Nah, wallahu a'lam bishawab, di antaranya itu ya. Baik. Berikutnya kembali pertanyaan masih melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak umur 8 tahun yang memiliki gejala asam lambung atau GERD, kira-kira bagaimanakah terapinya Ustaz? Nah, anak 8 tahun kena GERD, ini kan suguhan. Menunjukkan apa? Menunjukkan pola makan dia betul-betul tidak terjaga. Ya, makanya Bapak Ibu kalau memberikan uang jajan, ya, kalau bisa jangan dikasih uang jajan dulu, siapin jajanan untuk dia. Ya, yang biasa konsumsi makan minuman instan, ya, coba di rumah disediakan makanan yang sehat seperti misalkan kurma, kismis, kacang pustuk. Ini masya Allah ajaib. Nah, sangat ajaib sekali. Kalau minuman yang tadi minumannya kemasan-kemasan diganti dengan sari tebu. Nah, biasakan hidup sehat. Anak kecil kena GERD, wah ini pasti nggak lepas dari gorengan, ya, nggak lepas dari coklat-coklatan, nggak lepas dari es-esan. Maka obatnya simpel, perbaiki pola makan, yaitu perbaiki pola makan si anak ini.
Nah, dan pantau dia dengan baik. Karena apa? Kalau kasih uang saku nanti beli makan nggak karuan, maka dia yang sakit. Ya, anak kecil aslinya seperti kertas putih. Tergantung kita mau menulis tinta hitam, ya mencoret di atasnya hitam. Ya kita apa? Yang akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah hatta yumajisani atau awi masira awi nasirani ya ayu hawidani. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sampai dia sama bapaknya mau dijadikan Nasrani, Yahudi atau orang yang eh, bertauhid ya. Nah, atau orang Majusi, tergantung orang tuanya mau dijadikan anaknya anak Muslim ya taat atau jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikian urusan makan. Anak ini mau dikasih makanan apa? Makanan yang menyehatkan atau makanan yang bikin dia sakit? Ya, subhanallah anak zaman sekarang kami dapati sebulan lalu ada anak sekitar usia 10 tahun sudah terdampak stroke. Ya, bangun dari tidur nggak bisa, tiba-tiba mukanya merah, dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Ternyata apa? Sebabnya karena makan minuman instan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Allahumma musta'an. Baik, sangat mengerikan sekali gitu ya saja untuk makanan-makanan yang serba instan, berpengawet, berwarna gitu ya. Untuk anak-anak kita ini sangat berbahaya sekali. Baik. Selanjutnya pertanyaan masih melalui WA di sini, pertanyaannya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazi. Apabila penderita kista eh, apabila penderita kista biar tidak timbul lagi harus bagaimana, dan mata ikan biar tidak timbul lagi harus bagaimana? Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah, sebagai dokter yang sangat paham, ya dokter yang jujur, masya Allah. Ketika datang pasien-pasien kista, dokter berwasiat kepada kaum wanita, kenapa sih kista harus dioperasi? Kista itu nggak perlu dioperasi. Perbaiki pola makan Anda, nanti kista akan hilang. Coba uji. Ya, Anda walaupun sudah dioperasi, tapi pola makan tetap tidak dirubah, akan kembali lagi muncul kista-kista yang lain. Nah, maka sekali lagi ya perbaiki pola makan Anda. Sama sakit mah, keputihan yang paling ringan sekalipun ya sebagian mereka mungkin sembuh ketika diterapi, diobati dengan terapi apapun, cara apapun, masya Allah mereka sukses sembuh. Sampai kapan? Sampai efek obat hilang. Ketika efek obat hilang akan kembali lagi, kistanya kembali, keputihan kembali, sakit mah kembali. Kenapa? Karena hakikatnya pola makan nggak dirubah. Nah, karena sebab penyakit adalah karena makanan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tambahan untuk kista, katakan kista rahim, penjualan di rahim, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan menggunakan hulbah. Hulbah atau kelabit atau fenugreek. Anda bisa lihat di toko online. Ya, bikin satu kursi seperti itu kan, permisi akramukumullah, namanya kursi ratus vagina. Ya, kursi ratus vagina mungkin kalau Anda beli bakal mahal, 1,5 sampai 2,5 juta. Bikin aja kursi dari kursi anak SD, dilubangin tengahnya, kemudian si ibu atau orang yang sakit kena kista atau kanker, tumor, ya duduk di atas kursi ini, tentunya tanpa pakaian dalam, ya hanya pakaian luar, ya. Kemudian di bawahnya ada api kecil, air setengah liter ditambah 1 genggam dari fenugreek atau hulbah kelapit, dibiarkan sampai menguap dan uapnya biarkan masuk lewat jalur rahim. Ini terapi klasik untuk mengobati benjolan-benjolan di rahim termasuk kista. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian untuk yang mata ikan biar tidak timbul kembali bagaimana Ustaz? Nah, mata ikan kutil ya maksudnya. Beda. Mata ikan itu seperti apa ya? Biasanya di kaki Ustaz yang mata ikan itu. Kalau 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 kutil itu kan timbul ya nah, kulitnya nah, ke permukaan.
Kalau ini ada di bawah kulit. Mata ikan ini kelafus. Nah, Nah, kelafus ya, dan dia sebabnya apa? Karena penebalan atau pengerasan lapisan kulit yang disebabkan adanya tekanan dan gesekan berulang-ulang, ya. Dan kadang timbul terkena infeksi virus. Caranya, hmm, ya, kalau memang cara singkat dioperasi, operasi minor, bedah minor, dibius sekitar mata ikan, kemudian diangkat sampai bersih, jangan disisakan, kemudian dijahit, ya. Ini tentunya cara yang lumayan ekstrim, ya. Adapun cara-cara yang simpel, ya, Anda bisa gunakan apa? Dengan menggunakan getah pepaya, ya. Getah pepaya pagi sore, ya, mau getah dari pohonnya, getah dari dahannya, getah dari buahnya, diteteskan di lokasi mata ikan, ya, pagi dan sorenya diratakan. Wallahu a'lam bishawab. baik, Masya Allah ya, dari getah pepaya ya, pagi dan sore diteteskan. Baik. Selanjutnya ini masih ada yang bertanya, untuk ikan lele sifatnya apakah panas atau dingin? Apakah aman dikonsumsi untuk anak? Nah, barakallahu fiik, ikan lele, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga, ikan yang terbaik adalah ikan yang tinggal di bebatuan, tinggal di pasir, ya. Anda mungkin bisa bedakan gurame yang tinggal di empang dengan gurame yang hasil dari ternak di sungai, sungai yang dari batu-batuan pasiran, dan warna airnya warna jernih. Anda akan dapatkan rasa yang amis atau bau tanah, betul-betul gurih, rasanya juga beda, ya. Termasuk lele ini tinggalnya adalah di daerah-daerah tanah sungai atau empang atau yang kotor, ya. Maka sebenarnya kalau bicara yang terbaik, carilah ikan yang di air, kalau tawar air sungai yang jernih, ya, atau mungkin di kolam yang jernih atau di empang yang jernih. Tapi kalau tinggal di tempat yang kotor, bahkan makan kotoran-kotoran hewan, kotoran manusia, bahkan disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin perlu dibersihkan dahulu sekitar 1 pekan, diisolasi di tempat yang airnya bersih. Untuk anak-anak, ya, sekali lagi pilih ikan yang terbaik untuk mereka. Ikan laut yang jauh dari polusi, ya, atau ikan sungai tapi di pegunungan atau di tempat yang jernih jauh dari kotoran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Selanjutnya pertanyaannya tentang orang tua ya. Orang tua anak usianya 70 tahun, sering mengalami kekeringan tenggorokan, kering tenggorokan pada saat tengah malam. Apa solusinya Ustadz? Demikian, syukuran jazakallahu khairan. Wah, ya. Pertama perlu diperhatikan, kalau lihat modelnya kering tenggorokan, beliau terlalu banyak sifat panas, ya, maka dinginkan panasnya. Kurangi makanan panas, ya, tambah porsi yang dingin, ya. Bisa jadi digunakan tadi apa? Konsumsi kurma, ya, untuk menghilangkan tenggorokan yang sudah kering, ya. Konsumsi kurma juga bisa, juga konsumsi tebu juga bisa. Nah, juga diantaranya tadi sebutkan kuningnya telur untuk khusyunatil hal, ya, untuk khusyunatil hal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Alhamdulillah, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan pamungkas pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon berkenan kepada Ustazuna Dani untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus juga apa namanya nasihat sebelum ditutup kajian ini. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, inilah namukumullah, Allah ciptakan segala sesuatu untuk kita dari makhluknya, ya, terutama dalam hal ini Allah ciptakan dari makhluknya yang bisa dimakan, ya, sebagai wujud apa? Sebagai wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakinnya kita akan kebenaran apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan kita belajar, kita semakin tahu Islam itu mudah, Islam itu subhanallah indah, ya.
Dan sehat itu murah. Ya, sehat itu murah kalau kita tahu ilmunya. Yang mahal adalah sekali lagi hidayah, istiqomah, dan jannahnya. Itu saja bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada salah dari apa yang saya sampaikan, jika ada benarnya dari Allah SWT. Ya, semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah istiqomah kita di atas al-haq. Ya, kita tuh berdoa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abdul Ramadhani hafizahullah taala yang telah menyempatkan hadir serta berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan Tibbun Nabawi dan juga kedokteran Arab klasik dengan tema jadikan menu hewani sebagai obat. Insyaallah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Sehat selalu Ustaz dan juga keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustaz dalam setiap perjalanan dakwahnya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum.